Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, hari ini kita kajian kebijakan pendidikan pertemuan ke-13. Tidak terasa kita sudah pertemuan ke-13. Nah, itu di background-nya sudah ke-13. Jadi tidak terasa sudah hampir selesai perkuliahan kita. Nanti kita tutup dengan UAS. Dan selanjutnya kita mengakhiri pada semester ini. Tema hari ini melanjutkan tema-tema kemarin, asesmen nasional. Jadi bagaimana asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional, paradigma pendidikan merdeka belajar. Tadi di konten yang pertemuan ke-13 teman-teman sudah saya beri tampilan sebuah materi. Tentunya materi itu adalah kita hadirkan pada 2020 karena pada waktu itu suasana terkait dengan tarik-menarik. Meskipun kementerian atau Mas Menteri sudah mengarahkan kepada kebijakan asesmen nasional tanpa ada ujian nasional. Dan di 2021 kemarin, meskipun tadi menarik, akhirnya kemudian bisa berjalan dengan baik. Hari ini 2021, tentunya ada kebijakan, maksudnya tambahan untuk materi dan untuk menjadi penambahan perkuliahan pada hari ini. Saya akan menampilkan materi yang sifatnya lanjutan, nanti materi yang pernah disampaikan sepintas saja, dan materi tambahan juga hanya sepintas. Yang lebih panjang nanti kita akan dialog. Jadi menghadapi ujian nasional, sepertinya orang kehantuan, ketakutan semuanya. Tidak hanya pelajar relatif ketakutan. Orang-orang tua pun juga ketakutan. Lulus tidak lulus, lulus tidak lulus. Akhirnya kemudian ada yang melakukan secara positif dengan misalkan menambah berbagai kursus, tetapi ada yang sampai negatif. Negatif itu ya hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam proses pembelajaran. Proses belajar mengajar akhirnya terjadi. Misalkan dia bermain curang dalam proses ujian nasional, atau paling enggak melibatkan pihak ketiga, misalkan dia harus ke dukun atau ke orang-orang yang dipercayai untuk bagaimana ujian nasional bisa dilaksanakan atau bisa berjalan dengan baik. Itu teman-teman semuanya, asesmen nasional pengganti ujian nasional. Sekali lagi teman-teman bisa melihat tadi pada konten saya pertama, saya sudah menjelaskan tentang panjang lebar ujian nasional, dan di konten yang kedua ini, maksudnya di proses perkuliahan ini sifatnya hanya mengulang. Intinya bahwa ujian nasional, asesmen nasional itu adalah pengganti ujian nasional yang kita mulai di 2021. Apakah kalian bisa menerima atau tidak? Itu adalah kalian sebagai calon pengambil kebijakan pasti nanti akan paham. Sekarang mungkin belum terasakan, tetapi nanti pada waktu sudah pengambil kebijakan, itu akan terasa. Begitu juga ketika kalian menjadi orang tua. Yang lebih hebat lagi ketika kalian dipercaya untuk menjadi orang nomor satu seperti Mas Nadiem, bagaimana menghasilkan anak didik yang luar biasa dalam proses belajar mengajar di sekolah atau di perguruan tinggi. Silahkan teman-teman kalau ingin bertanya atau kita dialog, karena kelihatannya sudah semester 7, maka sudah kelihatannya menampilkan berbagai pikiran yang apalagi dihubungkan dengan kajian kebijakan pendidikan. Sifatnya kalian mungkin merespon yang berbeda. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Pak Agus, saya izin bertanya, Pak. Silahkan dia, Ul. Untuk yang survei lingkungan belajar itu kan tadi kan terkait evaluasi dan pemetakan aspek pendukung yang mana itu tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid.
Nah, itu kok bisa seperti itu bagaimana ya, Pak? Maksudnya kok tidak ada konsekuensinya, padahal kalau misalkan pada evaluasi itu ditemukan ada kekeliruan mungkin atau masih ada kekurangan, itu kan pasti kan perlu tindakan yang lebih lanjut, Pak. Nah, tapi di sini dituliskan bahwa tidak ada konsekuensi untuk sekolah maupun juga siswa. Nah, itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Terima kasih Diaul. Inilah paradigma apa itu belajar mengajar, merdeka belajar di pemerintahan hari ini. Sekali lagi, ini adalah pemerintahan hari ini menghadirkan apa namanya proses belajar mengajar dengan tema merdeka belajar. Nanti pada waktu dia ulun menjadi menteri, taruhlah nggak tahu presidennya siapa, kemungkinan kebijakannya berubah. Nah, pada hari ini kebijakan merdeka belajar ketika survei lingkungan, bagaimana hal itu tidak berpengaruh. Hal ini karena memang yang diinginkan oleh, sekali lagi, dari Pak Menteri, Mas Menteri, atau apa Kemendiknas, itu adalah bagaimana sang siswa itu siap untuk merespon masa depan. Jadi dalam bahasa paradigmanya itu tidak mencari apa yang menjadi kesalahan-kesalahan. Mas Menteri menjadikan seseorang itu adalah orang yang merdeka untuk menentukan masa depannya. Tidak dipengaruhi oleh misalkan lingkungan yang ada, apalagi kemudian di situ adalah nilai. Nilai yang sementara ini menjadi semacam hantu sebagaimana yang saya sampaikan tadi atau menjadi kendala, itu sudah harus dihapuskan. Karena toh banyak orang yang sukses bukan karena nilai. Sehingga evaluasi terhadap lingkungan, sekali lagi, sifatnya mungkin perbaikan-perbaikan yang sifatnya bukan untuk misalkan lolos ataupun tidak lolos. Sehingga pada kesempatan ini, asesmen nasional ini menjadikan orang bagaimana bisa dewasa dengan sendirinya. Tidak harus dihalang-halangi dengan semacam pemahaman yang atau tekstual yang harus dihafalkan. Kan kemarin itu kan evaluasi pada sebelum ini, taruhlah apakah kalian setuju atau tidak setuju, begitu juga Diaul. Banyak terkait dengan lingkungan pembelajaran itu mempengaruhi terhadap misalkan keberadaan siswa, maju mundurnya pemahaman pengetahuan siswa, apalagi juga berpengaruh terhadap masa depan. Tetapi juga banyak orang yang bisa berhasil meraih masa depan dengan lingkungan yang biasa-biasa, yang sebetulnya di dalam sekolahannya mungkin ya belum sesempurna dengan misalkan sekolah favorit, SMA, SMP favorit, yang itu kalau dibandingkan kelihatannya jauh. Tetapi banyak orang yang berhasil dengan itu. Begitu dia, apakah bisa dipahami? Ya Pak, bisa dipahami. Jadi istilahnya itu tidak mencari kesalahan dari apa ya, istilahnya oh ini kurang dari standar, istilahnya tidak seperti itu, istilahnya tidak pakem ke standar gitu Pak. Jadi siswa sama sekolah itu dituntun untuk bisa merancang sendiri ke depannya ingin seperti apa. Betul. Ya bisa dipahami. Terima kasih Pak. Terima kasih Diaul. Jadi Diaul dan semuanya tidak cukup pada siswanya ya. Begitu juga lingkungan sekolahannya dan gurunya sendiri. Karena dulu sekali lagi, dulu itu kan ada sekolah favorit, ada guru favorit, ada. Sekarang sudah semua SMA sama, semua sekolahan sama, semua guru sama. Ini yang selanjutnya memberantas terkait dengan semacam kasta dalam sekolahan itu. Begitu, ya. Silahkan kalau ada yang lain, kalau ada yang mau disampaikan. Ini rata-rata 2018 meskipun ada yang 2017. Saya ingin tahu sih pengalaman dari teman-teman. Indira pada waktu
SMA kemarin mengalami UN, apa itu ujian nasional, UAN, Iya, Pak. Masih UN. UN. Pada waktu itu yang perasaan Indira bagaimana ketika mengalami UN? Waktu itu kan karena sekolah saya itu terus sekolah baru ya, jadi saya itu angkatan ke-3 di sekolah tersebut. Nah, itu tuh kayak bener-bener kayak buat beban gitu loh, Pak, waktu UN itu. Oke. Jadi kayak takut banget gitu. Takut untuk tidak lulus begitu ya? Iya, karena kan itu standar kelulusannya di situ gitu. Disitulah yang dihilangkan oleh Mas Menteri. Jadi sudah tidak ada orang yang takut tidak lulus karena sifatnya bukan lulus atau tidak lulus terkait dengan proses pembelajaran itu. Ervin, bagaimana pengalamanmu pada waktu di SMA dahulu? Apakah sama seperti Indira? Kalau saya dulu masih mengalami ujian nasional, cuma ujian nasional bukan menjadi syarat kelulusan utama pada waktu itu. Ya. Di ijazah pun nilai ujian nasional nggak ditulis, cuma nilai ujian sekolah, kayak ujian-ujian mata pelajaran biasa. Jadi untuk tekanan terhadap beban terkait nilai itu nggak terlalu, cuma bebannya itu kalau ujian nasional pada waktu saya itu kalau nilainya dianggap remeh, untuk persyaratan daftar ke jenjang selanjutnya pasti berpengaruh. Meskipun itu tidak menjadi pengaruh kelulusan, tapi dilemanya kalau tenang-tenang diremehkan tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih baik, misal mendaftar ke pegawai atau seperti STAN dan lain-lain, itu kan masih menggunakan syarat ujian nasional. Oke. Itu, Pak. Intinya bahwa tetap masih ada semacam hantu, tetapi tidak seperti heboh seperti Indira ya, suasana di tempatnya Indira ya. Iya, mungkin seperti itu, Pak. Soalnya kalau nggak salah pas saya itu ada perubahan peraturan itu terkait ujian nasional, terus tahun berikutnya itu kembali lagi. Aturannya ujian nasional masih berpengaruh ke kelulusan atau gimana, saya lupa. Itu pokoknya ada perubahan pas saya itu tahun depannya berubah. Oke. Jadi pengalaman Indira, pengalaman Ervin, dan Diaul yang ditanyakan tadi, sekali lagi, pada posisi saat ini dan mulai pada waktu SMA dahulu, itu adalah pengalaman yang menarik dan kita tidak tahu yang terjadi ya. Apakah Diaul pada 10 tahun lagi menjadi Menteri Pendidikan? Kita tidak tahu. Apakah Ervin misalkan 10 tahun lagi mencari Kepala Dinas Pendidikan? Kita nggak tahu. Begitu juga Indira, apakah menjadi kepala sekolah atau bahkan beliau menjadi misalkan dirjen sesuatu, kita nggak tahu. Tetapi apakah misalkan yang ditampilkan pada proses pembelajaran hari ini, kebijakan ini adalah akan tetap pada 10 tahun lagi, itu yang menjadi pertanyaan. Kemungkinan besar terjadi perubahan. Meskipun mungkin saat ini yang terbaik adalah tema Merdeka Belajar yang dihadirkan oleh pemerintah melalui Mas Menteri Merdeka Belajar, Mas Nadiem Makarim. Tetapi sangat mungkin kebijakan nanti berubah, sangat terkait dengan apa yang terjadi pada kekinian. Meskipun mungkin 5.0 era globalisasi yang Merdeka Belajar ini solusinya, tetapi kita pahami di negara kita, tidak hanya di negara kita, di berbagai negara, trial dan error terkait dengan sebuah proses yang terbaik, itu kemudian selalu ada evaluasi. Niatnya baik terkadang belum tentu sampai kemudian bisa menghasilkan. Tidak hanya di dunia pendidikan, di dunia politik pun itu terjadi, sehingga tawaran asesmen nasional pengganti ujian nasional tahun ini adalah tahun kedua. Tentunya
kemungkinan besar ini sampai 2024, dan nanti pada waktu 2024 ada presiden baru. Siapapun presidennya saya nggak tahu, apakah kalau Pak Jokowi kelihatannya kecil kemungkinan karena dibatasi oleh aturan maksimal 2 tahun kecuali perubahan konstitusi. Siapapun yang menjadi presiden, nanti akan hadir juga menteri baru. Apakah Mas Menteri Nadiem Makarim itu akan dipakai lagi? Saya juga tidak tahu. Selama nanti Merdeka Belajar yang ditampilkan hari ini itu bisa menjadi jawaban terkait dengan kebutuhan di 2024 sampai 2029, kemungkinan beliau akan dipakai, tetapi kalau tidak maka akan berubah. Sehingga ini sebagai campukan bagi kita semuanya, tidak hanya Diaul Indira Ervin, tetapi berlaku juga kepada semuanya. Teman-teman hari ini misalkan Yudita, Milenia, Amir Mahmud, Apriliani, Novianti, John Julia, Ken Izzah, Denny Afida, Putri Salsa, Anggita Ainun, jangan pahami kalian pada saat ini adalah hanya mahasiswa, tapi suatu saat akan bisa menjadi pengambil kebijakan sebagaimana Mas Menteri hari ini yang penanggung jawab utama dalam dunia pendidikan. Semoga terbaik untuk dunia pendidikan dan kajian kebijakan pendidikan ini. Sehingga kajian kebijakan pendidikan dihadirkan bagaimana kalian sebagai calon pemimpin dalam dunia pendidikan bisa menghadirkan sebuah kebijakan yang up to date sesuai dengan eranya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke.